Tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Kresna is the best. M.I. Kresna is the best. Terima kasih anak kelas 3. Kita di sini berjumpa lagi ya dalam pelajaran tematik bahasa Indonesia. Tolong ya kalian buka buku pena 3A kalian halaman 29 mengenai tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah kita mulai. Baiklah anak, sudah dibuka ya buku pena 3-nya ya halaman 29 ya, kita mulai ya. Kita mulai dari baris yang pertama. Wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Kalian tahu apa itu arti wawancara? Ya, wawancara. Kalian bisa catat ya di buku materi kalian nih ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber atau informan. Jadi anak, dalam wawancara melibatkan yaitu pewawancara dengan narasumber atau informan. Jadi antara interaksi anak ya, ada kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Sekarang, apa artinya pewawancara dan narasumber atau informan? Kalau pewawancara itu orang yang bertanya atau orang yang mewawancara, itu namanya pewawancara. Dah. Kalau narasumber atau informan itu orang yang memberi informasi dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Bedanya ya. Jadi narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi tentang pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Itu ya. Kegiatan wawancara. Jadi anak-anak, agar kegiatan wawancara berjalan dengan baik, langkahnya kalian bisa mengajukan daftar pertanyaan. Jadi daftar pertanyaan wawancara yang baik adalah 5W plus 1H, itu ya. Jadi kalau kalian mau mewawancari seorang, alangkah baiknya dalam daftar pertanyaan kalian mencakup 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H, anak? Ya, kita mulai anak ya. Pertama adalah what, 2 where, 3 who, 4 when, ya. Kelima why, dan H yang satu adalah how. Apa itu what, where, who, when, why, how? What itu artinya apa. Nah, where itu di mana, menanyakan tempat atau lokasi, itu menggunakan kata tanya di mana atau where dalam bahasa Inggris. Sekarang yang ketiga adalah who, itu menanyakan orang, artinya ini siapa. Ya. Nah, yang keempat adalah when, menanyakan waktu, itu kapan. When itu artinya kapan. Nah, 5 why, itu mengapa, itu menanyakan alasan, pakai menggunakan kata tanya mengapa. Dan how yang terakhir adalah bagaimana,
Ini menanyakan petunjuk atau proses menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, udah lagi ya. Jadi, daftar pertanyaan wawancara yang baik mencakup rumus 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Adalah apa, di mana, siapa, kapan, dan mengapa. Hanya adalah how atau bagaimana. Jelas anak ya? Apa itu wawancara dan daftar pertanyaan baik tentang wawancara. Nah, kita lanjutkan anak ya, materi berikutnya ya. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu arti wawancara, bedanya pewawancara dengan informan atau narasumber, dan daftar pertanyaan dalam wawancara yang baik, yaitu mencakup rumus 5W tambah 1H. Kita lanjut anak ya. Kita kembali ke topik bahasan ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba ya kalian buka lagi ya buku pena 3A kalian, halaman 29, yang judul bacaannya pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Jadi anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang ya. Kita baca anak-anak ya bacaan tersebut. Saat ini Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Kita lanjut berikutnya. Jonas mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Jonas mulai belajar berjalan. Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibu selalu mengawasi Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Jadi anak-anak, tahapan yang dialami oleh Jonas membuktikan bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangannya setiap waktu. Dari ia semenjak dari kandungan sampai lahir dan tumbuh menjadi anak yang dewasa. Jadi pertumbuhannya dan perkembangannya juga tambah anak-anak ya. Sekarang kita coba ya jawab pertanyaan seputar teks atau bacaan yang kita baca. Pertanyaan pertama, berapa tinggi dan berat badan Jonas saat lahir? Ada yang tahu anak-anak? Berdasarkan bacaan tadi, berapa tinggi dan berat badan Jonas? Ya, betul ya. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm ya. Jadi saat lahir Jonas itu beratnya 3 kg dan tingginya 40 cm. Pertanyaan kedua, berapa tinggi dan berat badan Jonas sekarang? Sekarang adalah tingginya 120 cm dan berat badannya 30 kg. Jadi itu bisa diamati ya. Berarti itu membuktikan bahwa Jonas mengalami pertumbuhan baik tinggi maupun berat badannya. Nomor 3, adakah perbedaan tinggi dan berat badan Jonas sekarang dan saat lahir? Itu jelas berbeda ya, karena mengalami perbedaan yaitu baik pertumbuhan dan perkembangannya. 4, ceritakan pertumbuhan dan perkembangan Jonas dari bayi hingga sekarang. Kalian bisa lihat ya bahwa saat lahir badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Kemudian saat berusia 10 bulan 12 bulan ya, Jonas mulai belajar berjalan. Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas dapat berjalan lancar pada usia 14 bulan. Jadi anak-anak ya, kita bisa mengetahui informasi dari teks dengan menjawab pertanyaan dari bacaan teks yang kita baca.
Anak-anak, kemarin kalian belajar kata, kalimat, dan paragraf ya. Masih ingat apa itu perbedaan kata, kalimat, dan paragraf? Saya ulangi ya materi Google Meeting kemarin ya. Kata adalah gabungan dari beberapa huruf yang memiliki arti tertentu. Itu pengertian kata. Kalian tentunya sudah paham ya kata. Sekarang kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti tertentu. Jadi gabungannya kalimat adalah kata-kata. Itu adalah kalimat. Sekarang kita yang paragraf ya. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang mempunyai arti tertentu. Apa anak-anak? Ciri penanda paragraf itu pada baris awal menjorok ke dalam atau ke kanan. Coba ya. Coba kalian buka ya pulpena kalian halaman 45. Udah ya? Kalian buka ya halaman 45. Udah? Di situ ada bacaan ya yang berjudul apa anak-anak? Manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh. Kira-kira anak-anak, bacaan itu ada berapa paragraf? Kalian hitung. Dari paragraf awal hingga akhir ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Ya, kita hitung anak ya. Ciri penanda paragraf adalah baris pertama itu menjorok ke dalam atau agak ke kanan. Kita hitung berapa baris yang menjorok ke dalam. Kita mulai ya. Ini 1. Berarti ini paragraf 1 ya, karena menjorok ke dalam. 2 mana anak? Ya, ini ya 2. Berarti ini paragraf 2. Kira-kira ada paragraf lain lagi? Kita coba balik ya. Oh, ternyata ada anak ya. Nih, selain tubuh menjadi sehat dan bugar. Dilihat kalau ada baris yang menjorok ke dalam. Itu ciri penanda paragraf. Berarti paragraf ke-3. Itu ya. Berarti bacaan ini ada 3 paragraf. Sekarang kita hitung anak-anak berapa kalimat yang menyusun tiap paragraf ya. Kita mulai dari paragraf pertama. Ini ya, yang sudah lingkari ya, angka 1 itu paragraf pertama atau ke-1. Ada berapa kalimat anak-anak? Nah, untuk memudahkannya kalian hitung jumlah tanda titik dari setiap paragraf. Kita hitung ya, berapa jumlah tanda titik pada akhir kalimat dari setiap paragraf. Hitung ya, kita mulai dari paragraf 1. Ini 1. Berarti kalimat pertama. Ada lagi tanda titiknya anak-anak? 2. Ada lagi 3. Berarti paragraf 1 ada 3 kalimat karena ada 3 tanda titik itu ya. Kemudian lanjut ke paragraf kedua anak-anak. Kita hitung berapa kalimat dalam paragraf kedua. Kita hitung jumlah tanda titik dalam paragraf kedua. Berapa anak-anak? Ini 1 ya. 1. Baliknya kita sudah menemukan 1 kalimat. Kemudian ini 2. Terus ada lagi tanda titiknya 3. Berarti paragraf 2 juga 3 kalimat. Nah, jelas ya. Sekarang kita mulai ke paragraf yang ketiga. Ada berapa kalimat yang menyusun dalam paragraf tersebut? Kita hitung jumlah tanda titiknya. Kita mulai paragraf ketiga. Kalian sudah menemukan tanda titik? Ini 1. Ada lagi 2. Ada lagi 3. Nah, jadi paragraf 1, 2, dan 3 ada 3 kalimat karena masing-masing ada 3 tanda titik. Tuh, jelas anak-anak ya. Perbedaan kata, kalimat, dan paragraf. Nah, sekarang kita coba anak-anak ya, kita membuat cerita atau karangan dari gambar seri ya. Coba kalian buka halaman 34. Nah, dah ya anak-anak ya, dibuka halaman 34. Di situ disediakan gambar seri. Apa itu gambar seri anak-anak? Catatkan ya. Gambar seri.
Gambar seri adalah gambar yang berisi urutan peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Itu namanya gambar seri. Gambar yang berurutan peristiwanya dari awal hingga akhir peristiwa. Ini ya. Gambar seri adalah gambar yang berisi urutan peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Jadi cerita itu sambung menyambung, nah ya, dari cerita yang satu ke yang lainnya itu sambung menyambung. Kita mulai, nah ya. Di sini kita belajar membuat cerita dari setiap gambar. Nah, kita di sini sudah tahu ya, ini ada 4 gambar ya, Nana ya. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Supaya kalian lebih mudah dalam buat cerita berdasarkan gambar, kalian bisa beri nama pada tokoh dalam gambar tersebut untuk memudahkan kalian membuat cerita atau karangan berdasarkan gambar. Kita coba ya, kita membuat masing-masing gambar dengan 3 kalimat. Beda lagi, kita coba ya, deskripsikan ya masing-masing gambar ini dengan 3 kalimat tentang cerita dari setiap peristiwa pada gambar. Ya, udah hapus anak-anak ya. Kita mencoba membuat cerita anak-anak ya dari gambar. Caranya anak, kalian harus bisa memahami intinya gambar itu tentang apa isinya, keadaannya, lokasinya. Kalian harus mencermati peristiwa dalam gambar. Ini anak ya. Selanjutnya ya, dibuka halaman 34 ya. Di situ disediakan 4 gambar seri dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita belajar membuat cerita berdasarkan gambar ya. Dengan masing-masing gambar dengan 3 kalimat kita buat ke dalam bentuk paragraf atau alinea. Jadi kata lain paragraf adalah alinea, itu sama nanti ya pengertiannya ya. Kita mulai ya. Berarti nanti yang paragraf pertama ini dari gambar 1 anak-anak ya. Ini gambar 1, paragraf kedua ini dari gambar 2 ya. Paragraf ketiga ini dari gambar 3. Paragraf keempat ini dari gambar 4. Berarti ada 4 paragraf. Nah, paragraf 1 itu gambar 1, paragraf 2 itu gambar 2, paragraf 3 itu gambar 3, paragraf 4 itu gambar 4. Sekarang kita buat kalimat dari masing-masing gambar tersebut dengan 3 kalimat. Nah, kita mulai dari paragraf 1. Nah, untuk memudahkan kalian, kita bisa memberi nama pada tokoh dalam gambar tersebut. Misalnya di sini pada beri nama tokoh adalah Roni ya. Jadi anak dalam gambar tersebut adalah namanya Roni. Kita mulai ya. Roni dilahirkan di RSIA Harapan Bunda. Tahu anak artinya RSIA itu Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. RSIA disingkat ya. Ini kalimat 1 ada tanda titiknya, berarti itu kalimat ke 1. Jelas anak ya? 1. Nah, ia lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Doni dan Ibu Sinta. Titik. Ingat, berarti ini kalimat ke 2 karena diakhiri tanda titik dalam paragraf tersebut. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Pada saat lahir, berat badan Roni 3 kg dan tingginya 45 cm. Ada tanda titiknya, berarti itu menandakan ciri kalimat, berarti kalimat ketiga. Jadi jelas anak-anak ya, bahwa paragraf 1 ada 3 kalimat. Kalimat 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita mulai ke gambar kedua atau paragraf kedua.
Roni mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Ia ingin segera dapat berjalan dan berlari ke sana kemari. Ibu selalu mengawasi Roni saat mulai berjalan. Kita hitung anak-anak ya, berapa kalimat dalam paragraf kedua. Berapa tanda titiknya anak-anak? Ini titik pertama. 1 berarti kalimat pertama. Titik kedua berarti kalimat kedua. Titik ketiga berarti kalimat ketiga. Berarti paragraf 2 juga 3 kalimat. Kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Sekarang kita mulai ke gambar ketiga, yaitu isinya ada dalam paragraf yang ketiga. Kita baca ya. Saat Roni berusia 3 tahun, ia sudah bisa berlari kencang. Ia mulai tertarik untuk belajar mengaji dan sekolah PAUD. Usia 5 tahun, ia mulai sekolah di TK Insan Bangsa. Nah, anak-anak ya, berarti ini pada membuat cerita dari gambar ketiga. Kalian bebas ya anak-anak ya, kalian harus bisa mengekspresikan diri dalam membuat cerita. Tidak usah takut salah, yang penting kalian berani menuliskan ceritanya. Nah, kita mulai. Titiknya berapa anak-anak? Ada 3 ya, kita buktikan ya. Ini titik yang pertama, berarti ini kalimat pertama. Dan titik yang kedua, berarti ini kalimat kedua. Titik ketiga, berarti ini kalimat ketiga. Berarti anak-anak, paragraf 3 juga ada 3 kalimat. Kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3. Nah, sekarang kita ke gambar yang terakhir atau gambar 4. Kita di sini juga membuat 3 kalimat dari gambar keempat, yaitu isinya dalam paragraf yang keempat. Kita baca ya. Kini usia Roni sudah 7 tahun. Ia sudah didaftarkan untuk masuk kelas 1. Titik. Berarti ini pada kalimat pertama. Ia bersekolah di MI Krishna Melilir. Berarti ini kalimat kedua. Dan kalimat ketiga, Roni sangat senang dan penuh semangat dalam belajar. Ini kalimat ketiga. Nah, jadi kalian sudah bisa ya membedakan kata, kalimat, dan paragraf. Jadi paragraf itu disusun dari beberapa kalimat. Sudah bisa ya, kalian sudah belajar mendistribusikan gambar dengan membuat cerita dari gambar tersebut anak. Sekarang untuk tugas kalian anak ya, kalian buka halaman 48 ya. Ini ya, kalian buka halaman 48 ya. Di situ ada gambar seri, disediakan ada berapa anak? Ada berapa anak? Kita hitung gambar seri ada berapa? Ada 6 anak ya. Ini gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekarang tugasnya sama seperti yang sudah terangkan tadi ya. Kalian membuat cerita dari masing-masing gambar dengan 3 kalimat. Beda lagi, tugasnya adalah membuat cerita dari gambar seri dengan masing-masing gambar adalah 3 kalimat. Itu anak ya tugasnya ya. Demikian anak ya pelajaran kita hari ini ya, terutama tentang mengenal apa itu kata, kalimat, dan paragraf. Untuk tugasnya tolong dikerjakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.